Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Zulkarnain Jumar Taufik dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Baik pemirsa, Universitas Hasanuddin berkolaborasi dengan Japan International Cooperation Agency atau JICA menggelar public lecture dalam program JICA Lecture Series pada 31 Juli 2024 di studio utama Unhas TV yang menghadirkan dua pemateri yaitu Koichiro Watanabe dan juga Fumihiko Yokota. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. JICA melakukan kunjungan dan kolaborasi dengan Universitas Hasanuddin dengan melakukan salah satu kegiatan yaitu public lecture yang dibawakan oleh dua pemateri. Pemateri pertama membahas topik Japan's History Development of STI and Engineering Education yang dibawakan oleh JICA Senior Advisor and Professor Emeritus of Kyushu University, Koichiro Watanabe. Dan materi kedua dengan topik Infectious Disease Prevention to One Health Approach in the Aging Society of Asia yang dibawakan oleh Institute for Asian and Oceanian Studies Kyushu University, Fumihiko Yokota. Selain itu, JICA juga melakukan kolaborasi dengan tujuan mencari data-data dan melakukan brainstorming dengan Universitas Hasanuddin yang ada di bidang inovasi, kemitraan, sains teknologi, maupun usaha dan bisnis terkait bagaimana manajemen industri dan akademia. JICA juga akan melakukan training terkait hubungan kolaborasi antara industri dan akademik yang akan dimulai pada bulan September dan akan menghadirkan peserta yang berasal dari 12 perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Jadi mereka datang ke sini, mereka sebelumnya sudah ke ITB, kemudian ke Unhas, lalu besok mereka ke UI. Nah, jadi mereka mencari data apa saja yang mereka bisa tuangkan nanti dalam kurikulum untuk persiapan training. Kemudian yang kedua, tujuan yang kedua ini adalah JICA Chair. Jadi mereka tiap tahun menyelenggarakan semacam public lecture yang tentunya dibawakan oleh dua pemateri dari senior advisor-nya seperti kita lihat ada Prof. Watanabe, kemudian ada juga dari Kyushu University. Gitu. Sebenarnya permintaan mereka karena ini public lecture, jadi mereka meminta mahasiswa sebenarnya dominan yang datang, terutama yang terkait dengan health, misalnya dari medical faculty, kemudian dari dentistry atau dari PKM public health, dan juga sebenarnya semuanya sih diharapkan. Jadi kita kemarin atas arahan dari Bapak WR4 meminta kepada para wakil-wakil dekan untuk mengutus mahasiswa dari setiap fakultas. Karena ini kan terkait kesehatan kan umum ya. Kemudian bagaimana melihat perkembangan sains, teknologi dan inovasi di Jepang itu bisa menginspire sebagai inspirasi dari mahasiswa-mahasiswa dan juga fokus ke kesehatan. Asmi Citra menyebut bahwa kita berharap komunikasi dan kolaborasi yang sudah terjalin dengan JICA bisa terus berlanjut, agar kedepannya bisa saling mensupport dalam hal inovasi, bisnis maupun sains dan teknologi. Yeah, many people so online and offline join, so I'm very happy, and it's a really nice chance to talk with young people in Unhas. There are several questions, very good. Oh, I enjoyed very much. My talk is historical talk. So Japan is now science and technology developed country, but 150 years ago Japan was so poor country. But Japan tried to establish the higher education very much, especially engineering. So I wanted to explain about this point. If we use money for the higher education, the country developed very quickly. But if the government stop to use money for higher education, easily the country decline. I worry about the recent Japanese case. The Japanese government does not pay much money for education, so it's not good. But Indonesia trying to use lots of money for higher education. It's really good.
Today, presenter saya tentang infectious disease using One Health approach in aging society of Asia. Today is my expectation. Yes. Okay. Your hope. Yeah, my hope. Yes. Yeah. Okay. So my hope is we after this presentation, many students and the faculty member interested in this topic, and then we will have more collaboration in terms of the research and the student exchange. More people from Hasanuddin University come to Kyushu University to study, to do research, and then I will come. Jalan ke sini sering, lebih sering. Lebih sering Yeah, jalan ke sering. sini. Yeah, jalan ke sini. Yeah. Oke, thank you. Yeah. Dengan adanya kolaborasi Unhas dan JICA, diharapkan bisa menciptakan inovasi-inovasi baru yang dapat berkembang dan bermanfaat bagi banyak orang. Andrea Ririn Karina, Sarah Sabita Suceng, Unhas TV. Baik, generasi muda memiliki peran utama dalam menentukan hasil pemilihan kepala daerah atau pilkada yang akan digelar serentak pada November 2024. Dalam menentukan pilihan, tentu anak muda memiliki kriteria calon yang akan dipilihnya. Seperti kriteria dari anak muda Sulawesi Selatan yang menilai pemimpin daerah harus berintegritas dan memiliki visi yang jelas. Menjelang pemilihan kepala daerah Pilkada wilayah Sulawesi Selatan yang serentak dilaksanakan pada 27 November 2024, para pemilih terutama pemilih muda siap menentukan pilihan mereka. Anak muda dinilai memiliki peran dalam menentukan calon pemimpin di masa depan. Namun dalam menentukan suara pilihan mereka, anak muda memiliki kriteria sendiri yang menurutnya wajib dimiliki calon pemimpin daerah. Seperti yang diungkapkan Rusli, mahasiswa ilmu pemerintahan yang mengatakan bahwa sosok pemimpin harus memiliki sikap integritas dan transparan dalam setiap pengambilan kebijakan. Selain itu, dirinya menekankan pada pentingnya sosok pemimpin daerah untuk mampu berbaur di tengah masyarakat alias bersikap merakyat. Menurutnya, sosok pemimpin juga harus berani bertindak tanpa adanya intervensi pihak elit selama itu masih dalam prosedur hukum. Ada banyak pemimpin di luar sana, tapi yang perlu kita cari adalah pemimpin berintegritas, mempunyai tata krama yang baik dan etika yang baik dalam pelaksanaan proses pemerintahan. Nah, lalu yang kedua adalah pemimpin yang merakyat. Nah, lalu yang kedua itu adalah pemimpin yang merakyat. Nah, ini adalah salah satu kriteria yang sangat perlu dimiliki oleh pemimpin itu sendiri, karena kita sebagai pemimpin harus mengetahui kondisi yang ada dalam masyarakat sehingga bisa disinkronkan dengan keputusan dan kebijakan yang akan diambil pada proses pemerintahannya nanti. Lalu yang ketiga adalah pemimpin yang harus berani. Nah, berani dalam hal ini ketika mau mengambil keputusan, mau mengambil sebuah kebijakan, nah harus berlandaskan sesuai dengan prosedurnya. Ketika kebijakan dan keputusan itu betul-betul sebagai sebuah kepentingan yang membawa secara umum khususnya kepada masyarakat, maka tidak perlu lagi untuk mendengar intervensi khususnya oleh kepentingan semua elit termasuk seperti itu. Hal serupa juga dikatakan Zan Aziza Aspal yang juga merupakan mahasiswi ilmu pemerintahan. Sosok pemimpin harus memiliki sikap integritas yang mampu menilai masalah tanpa mempertimbangkan siapa yang memiliki kekuasaan dan bagaimana kekuasaan itu mempengaruhi keputusan. Dirinya menambahkan bahwa sosok calon pemimpin harus paham akan jalur pemerintahan. Ia menekankan pada pentingnya visi misi yang jelas untuk kemajuan kota juga kabupaten. Sebab menurutnya masih banyak proyek pemerintah yang berdampak positif pada aspek industri juga perekonomian, namun masih tidak memperhatikan aspek lingkungan. Menurutnya pengalaman politik juga penting mengingat keterkaitan pemerintah dengan politik. Akan tetapi katanya tidak selama pengalaman politik merupakan ukuran kepemimpinan. Namun pengalaman kepemimpinan sudah termasuk pengalaman politik, sehingga menurutnya meski pengalaman politik itu penting, tidak seharusnya menjadi alasan penuh pemilih untuk memilih calon pemimpin daerah tertentu.
untuk kriterianya sendiri, saya rasa yang paling penting sebagai mahasiswa ilmu pemerintahan adalah pemimpin yang mengerti alur pemerintahan seperti apa, sehingga mereka paham terkait dengan kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan. Yang pertama, dalam membuat visi dan misinya, pastinya kita akan menjadikan kriteria visi dan misi pemimpin sebagai landasan utama kita memilih dia, dan kita harus paham bahwa visi dan misi itu merupakan akar dari RPJMD atau Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, sehingga segala proyek-proyek pemerintah akan mengacu pada visi misinya. Dan yang perlu kita perhatikan adalah visi misi yang dibangun pastinya harus masuk akal dan akan melibatkan ahli-ahli yang terlibat dalam berbagai aspek yang ada. Misalnya mungkin kita sudah melihat ya banyak proyek di Makassar saat ini yang sebenarnya itu bagus dalam skala industri, bagus dalam aspek-aspek perekonomian, tapi mengesampingkan aspek dari lingkungan misalnya, itu banyak yang terjadi, sehingga masyarakat perlu tahu bahwa visi misi yang dihadirkan oleh pemimpin itu harus kita kaji dalam segala aspek yang pastinya harus mengacu pada kedaulatan masyarakat. Kemudian yang kedua, integritas seorang pemimpin. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena yang bisa kita lihat sekarang adalah ketika kita mengacu pada pemerintah, maka banyak masyarakat yang berpikir pemerintah bukanlah orang yang bisa kita percayai. Sedangkan pembangunan negara ini sangat bergantung pada pemerintahnya kita, sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Sehingga pemerintah yang harus kita pilih haruslah orang yang berintegritas, yang bisa mengesampingkan relasi kuasa. Rusli juga berharap agar para pemimpin daerah yang terpilih pada Pilkada serentak 2024 nantinya mampu menjadi cerminan positif bagi anak muda, melibatkan masyarakat terutama generasi muda dalam proses pengambilan keputusan serta terbuka terhadap kritik dan mampu berkomunikasi yang baik dengan semua lapisan masyarakat. Zulkarnain, Muhammad Syaiful, Unhas TV. Fakultas Hukum UB menggelar sarasehan dalam rangka menggali masukan dari alumni dan user untuk memajukan kampus. Kegiatan ini memiliki tujuan agar fakultas selalu dapat memperbaharui kurikulum dan metode pengajaran agar sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan ilmu hukum di lapangan. Fakultas Hukum UB berencana melakukan pembaharuan kurikulum bagi mahasiswa yang akan berlaku pada tahun 2025. Fakultas Hukum UB menggelar sarasehan dengan mengundang alumni dan juga user atau pengguna jasa lulusan Fakultas Hukum UB. Dalam kesempatan tersebut dengan Fakultas Hukum, Dr. Aan Eko Diwiarto menjelaskan bahwa tujuan dari sarasehan ini adalah untuk menggali masukan dan informasi dari para alumni berkenan dengan kurikulum pendidikan. Kepada para user atau pengguna jasa Fakultas Hukum menggali masukan agar nantinya alumni Fakultas Hukum memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dan perkembangan ilmu hukum yang dinamis. Baik, pagi hari ini kami menyelenggarakan sarasehan alumni dalam rangka pembaruan kurikulum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Mengapa kami harus bertanya kepada alumni? Pertama, mereka yang selama ini sudah pernah mengenyam pendidikan di Fakultas Hukum, dan yang kedua, para alumni juga sebagai user saat ini, karena sudah mempunyai kantor hukum, sudah mempunyai kantor notaris, sudah bekerja di kejaksaan, di kepolisian, di kehakiman, dan di profesi-profesi yang lain. Nah, tentunya dalam posisi manajemen, mereka juga menggunakan alumni yang lulus dari Fakultas Hukum berikutnya. Jadi hari ini kami mendengarkan masukan-masukan dari para alumni terhadap kurikulum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Departemen Ilmu Hukum UB, Reka Dewantara, menjelaskan bahwa saat ini FHUB menggunakan kurikulum yang dirancang pada tahun 2020. Melalui masukan dari alumni FHUB akan menggunakan kurikulum baru yang lebih sesuai pada tahun 2025. Tujuan kami mengadakan terkait dengan kegiatan sarasehan, baik itu untuk alumni maupun user. Pertama adalah kami akan melakukan perubahan dan revaluasi terkait dengan kurikulum yang ada di Fakultas Hukum. Kebetulan di kami ada 7 program studi, dalam hal ini adalah program studi Sarjana Ilmu Hukum, Magister Ilmu Hukum, Magister Kenotariatan, dan juga Doktor Ilmu Hukum. Dan kurikulum tersebut itu sudah
kurikulum tahun 2020 yang dalam hal ini sudah waktunya untuk kemudian kita lakukan perubahan dan akan kita berlakukan pada tahun 2025 mendatang. Nah, untuk itu kita membutuhkan masukan terkait dengan kurikulum tersebut, hal-hal apa saja yang kemudian dibutuhkan, baik itu bagi para user, dalam hal ini adalah mitra, di pengusaha dan sebagainya, maupun nantinya itu akan berikan atau diberlakukan itu kepada adik-adik dari mahasiswa kami mendatang. Untuk rangkaian acaranya, ini adalah sebagai tahapan kedua, di mana pertama kita sudah melakukan tracer study, kemudian kedua adalah evaluasi, dan yang ketiga nanti kita juga akan melakukan kegiatan ini tidak hanya untuk alumni yang ada di Malang, tetapi pada hari Sabtu kita juga akan menyelenggarakan kegiatan ini itu di Jakarta. Jadi kita akan mengundang alumni yang ada di Jakarta, Jabodetabek, dan juga seluruh Indonesia untuk berada di Jakarta. Bedanya dengan yang hari ini, nanti kita juga akan menyelenggarakan kegiatan seminar nasional di Jakarta yang mengundang Jaksa Agung dan juga teman-teman alumni yang sudah memiliki profesi itu sebagai seorang jaksa dan hakim yang ada di Jakarta. Maka untuk itu kita berharap dengan kegiatan ini sebagai tindakan melanjutan kita akan memiliki kurikulum 2025 mendatang yang lebih baik bagi lulusan Fakultas Hukum ke depannya. Dari Malang, tim Liputan UB TV melaporkan untuk USM TV, Divia TV, Unhas TV, Patimura TV. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Zulkarnain Jumar Taufik mewakili seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.